Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifa dengan NIM 2204308 dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai sengketa bisnis. Yang pertama, yaitu pengertian dari sengketa bisnis. Sengketa sendiri memiliki arti yaitu perilaku yang bertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan juga dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihaknya. Kemudian, pengertian dari sengketa bisnis sendiri adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa sendiri memiliki arti pertentangan atau konflik. Konflik yang berarti adanya oposisi atau pertentangan antar kelompok atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Kemudian pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau antara kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama pada suatu objek kepemilikan dan menimbulkan akibat hukum antar satu dengan yang lain. Kemudian terdapat pula pengertian dari menurut Ali Ahmad, sengketa ini adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antar keduanya. Kemudian, sengketa bisnis ini dapat diperinci berupa sengketa sebagai berikut, yaitu ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, investasi, perindustrian, haki, konsumen, kontrak, ketenagakerjaan, perdagangan publik, properti, dan sengketa lain-lainnya yang terdapat dalam suatu bisnis. Kemudian yang B, yaitu cara menyelesaikan sengketa bisnis. Yang pertama, dari sudut pandang pembuatan keputusan, terdapat 3 cara, yaitu adjudikatif, konsensual, dan kuisi adjudikatif. Adjudikatif ini yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Kemudian ada konsensual, yaitu cara penyelesaian sengketa secara kooperatif mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution atau sifat-sifat yang memiliki solusi yang tidak merugikan. Kemudian ada kuisi adjudikatif, yaitu kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Itu gabungan dari dua pandangan sudut pandang antara adjudikatif dan konsensual. Yang kedua, dari sudut pandang prosesnya. Terdapat dua macam, yaitu litigasi dan litigasi. Litigasi ini yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, lembaga penyelesaian seperti pengadilan umum dan pengadilan niaga. Yang kedua, yaitu non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. C. Proses penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, proses penyelesaian melalui proses litigasi, yaitu ada pengadilan umum dan pengadilan niaga. Karakteristik dari pengadilan umum ini yaitu prosesnya sangat formal, keputusan yang dibuat hakim, kemudian para pihak tidak terlibat dalam buat keputusan, sifat keputusan memaksa dan terkait serta mengikat, dan orientasi kepada fakta hukum serta persidangan bersifat terbuka. Kemudian terdapat juga pada pengadilan niaga, hampir sama dengan pengadilan umum, cuman terdapat tambahan yaitu waktu yang disingkat. Yang kedua itu penyelesaian melalui proses non-litigasi, yaitu yang pertama ada negosiasi. Negosiasi ini yaitu proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Kemudian yang kedua ya ada mediasi, itu proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Jadi kesimpulannya yaitu penyelesaiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian konsiliasi ini juga satu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga. Biasanya konsiliasi ini mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak.
Dalam proses konsiliasi ini, konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran yang berkaitan dengan materi sengketa atau apa yang terjadi antara sengketa dalam bisnis maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif. Yang keempat ada arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau yang mereka tunjuk. Jadi kesimpulannya penyelesaian sengketa ini mereka harus tunduk atas keputusan yang dilakukan oleh hakim. Kemudian D, proses penyelesaian sengketa bisnis syariah. Ada dua cara, yaitu proses litigasi, di mana diselesaikan sengketa bisnis syariah ini di suatu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Yang kedua itu proses penyelesaian melalui proses non-litigasi, di mana sengketa bisnis syariah ini dapat diselesaikan di Basyarnas atau Bani melalui pembentukan majelis khusus atau permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.